Di semua hidup kita ini, kita harus berpikir sebagai investor ya. Jadi jangan cuma pikir sebagai konsumen. Misalnya kita tiap hari datang nih narik duit di bank BCA atau bank apapun, bank BRI, Mandiri, BNI, ya kan, CIMB. Kita jangan pikir sebagai konsumen doang ya. Kita cuman, oh ini kita pakai banknya. Tapi kita coba pikir gimana ya kalau misalnya kita bisa punya banknya, kita punya bagian kecil dari banknya. Jadi setiap kali orang transaksi ke kita juga mendapatkan keuntungan berupa kenaikan harga sahamnya dan pembagian dividen. Jadi kita pikir sebagai investor, jangan cuma sebagai konsumen. Jadi sekarang perhatiin, misalnya kalian jalan ke Alfamart, Indomart, even Alfamart pun adalah perusahaan publik gitu. Kalian lihat misalnya produk-produknya, lihat nih, oh ini yang produksi siapa? Oh ini misalnya Mayora, TBK. Oh Mayora ada sahamnya ya. Misalnya kita makan Indomie ya, Indofood CBP gitu kan. CBP itu adalah saham juga. Jadi kita bisa ikut jadi pemilik dari perusahaan Indomie kayak gitu. Gimana sih sebenarnya cara perusahaan itu sebenarnya bekerja? Jadi perusahaan itu simpel banget. Mereka itu menjual antara produk atau menjual jasa untuk mendapatkan laba, ya kan? Semakin besar laba, maka aset perusahaan akan meningkat ya. Di balance sheet-nya pasti akan meningkat. Jadi perusahaan jualan lebih banyak barang, asetnya meningkat. Kalau misalnya asetnya meningkat, dia bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Dan dengan konsumen yang lebih luas akan menarik lebih banyak investor lagi dan berulang ke siklus yang pertama. Dia menghasilkan lebih banyak laba lagi, dia meningkatkan aset, dengan aset yang lebih banyak dia meningkatkan lebih banyak konsumen dan meningkatkan lebih banyak investor lagi. Oke, coba gua akan contohin dengan perusahaan Apple. Dia jualan HP nih, ya kan? HP-nya laku, aset perusahaan meningkat, ya kan? Cash-nya makin banyak. Dari cash-nya makin banyak, dia bikin Apple Store lebih banyak. Dengan Apple Store yang lebih banyak, lebih laku lagi jualan iPhone-nya. Nah, dengan lebih laku lagi jualan iPhone-nya, dia punya cash lagi. Dia invest di research and development timnya. Oke, dari R&D-nya dia ketemu nih, oh gue bisa bikin Apple Watch ya. Apple Watch laku, gue bikin Apple Watch Ultra gitu kan. Jadi siklusnya sama, dia menghasilkan laba, lalu dia pakai untuk R&D, dia pakai untuk meningkatkan asetnya, untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan ini attract investor, makanya saham Apple kita lihat naik terus. Itu contoh perusahaan yang fundamental baik dan manajemen yang baik. Nah, tapi pertanyaannya ya kan, kalian mungkin bingung gitu. Untuk yang awam, kenapa sih perusahaan itu menerbitkan saham? Kan mereka udah ngasilin duit. Buat apa?